warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, yang terhormat Bapak Ibu Wakil dari Kementerian dan Lembaga, yang terhormat Bapak Ibu Wakil dari Asosiasi dan Pimpinan Perusahaan, terutama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak sekalian hadir memenuhi undangan kami meskipun dengan short notice. Kami menganggap bahwa pertemuan pada hari ini sangat urgent. Karena itu hadir dua Menko sekaligus untuk menjelaskan urgensi dan pentingnya isu yang kita bahas hari ini terkait dengan kelapa sawit. Seperti Ibu Bapak maklumi bahwa beberapa waktu yang lalu telah dikeluarkan yang disebut delegated regulation ya terkait dengan komoditi unggulan kita yaitu kelapa sawit. Dan bagi kita ini adalah komoditi yang sangat strategis bagi Indonesia. Seperti dimaklumi juga bahwa Bapak Presiden pada KTT ASEAN terakhir menegaskan kembali bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Uni Eropa diskriminatif. Dan untuk dimaklumi juga segera setelah itu pada pertemuan Menteri Luar Negeri di Chiang Mai kita berhasil mengeluarkan posisi bersama ASEAN di mana kita menunda peningkatan status partnership kita dengan Uni Eropa yang mereka ingin dari comprehensive partnership menjadi strategic partnership. Kita katakan kita tidak bisa karena itu menyangkut komoditi strategis kita. Nah, untuk itu kita juga sampaikan dalam pertemuan antara ASEAN dan EU dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu. Untuk itu kami akan minta Pak Menko Perekonomian menjelaskan lebih lanjut, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Menko Bidang Kemaritiman. Pak Menko, Pak Darmizil. Terima kasih Pak Amin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para undangan, of course, Excellency Ambassador of EU. Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya ingin mengawali apa yang akan saya sampaikan dengan menggarisbawahi bahwa antara Indonesia dan Uni Eropa itu hubungan kerjasama sudah berjalan sangat lama, bahkan sejak zaman kolonial. Bahkan sejak zaman kolonial, terutama di bidang ekonomi, yang kemudian terrefleksi di dalam angka-angka perdagangan dan investasi. Silakan diikuti. Saya sengaja membuat slide-nya dalam bahasa Inggris sehingga yang tidak menguasai bahasa Indonesia bisa mengikuti dengan baik. Ya. Bahkan sebetulnya Indonesia selalu berusaha objektif dan berdasarkan pada. Bahkan saat ini masih tetap sampai dengan minggu lalu berlanjut ya, pembahasan mengenai SEPA antara Uni Eropa dan Indonesia. Ya. Kenapa? Karena kita secara objektif mengetahui bahwa ekonomi negara-negara anggota Uni Eropa dengan ekonomi Indonesia itu
lebih banyak komplementaritasnya. Ya. Kecuali mungkin nanti dalam persoalan CPO ini. Karena Uni Eropa pada umumnya menghasilkan edible oil, ya, minyak minyak nabati dengan tanaman rapeseed oil, dengan tanaman sunflower, dengan tanaman soybean dan sebagainya. Ya, ini memang bersaing. Dan saya harus mengatakan bahwa diukur secara apapun, CPO akan menang bersaing dengan semua tanaman untuk minyak nabatinya hijau. Ya. Nah, penduduk Indonesia sekarang 260 juta, penduduk EU 516 juta. Jadi sebenarnya pasangan dagang dan investasi yang bagus. Namun kita sudah mengikuti dan sudah berusaha berkomunikasi dengan baik. Kita juga menerima beberapa kali putusan anggota-anggota dari Parlemen Eropa, dari macam-macam. Kita juga menyampaikan posisi pada waktu mendengar pendapat umum oleh Komisi Eropa mengenai lanjutan dari RED II, ya, dalam bentuk delegated act yang sedang dipersiapkan. Ya. Nah, saudara-saudara kalian, kalau kita lihat kebijakan Uni Eropa yang kemudian digambarkan oleh RED II melalui delegated act, itu jelas sekali, ya, seolah-olah ada saintifiknya melalui ILO, tetapi belum apa-apa dia bilang kalau soybeannya Amerika itu low risk, lalu apa-apa udah bilang low risk. Jadi kita kalau memahami membaca ILO yang mendasari delegated act, itu buat kita sangat terang benderang bahwa ini adalah langkah-langkah yang dipersiapkan untuk mengeksklud CPO dari pasar negara-negara Uni Eropa. Kenapa? Karena pasti kalah bersaingnya menghadapi CPO. Anda tahu produktivitas minyak yang dihasilkan CPO itu antara paling sedikit 6 bisa 12 kali yang dihasilkan setiap hektar tanaman rapeseed oil atau minyak mentah. Jadi dihitung seperti apapun pasti dia kalah. Ironinya lagi, seandainya CPO ditutup ke Eropa dengan kenaikan konsumsi baik makanan minuman maupun konsumsi untuk biofuel, tanah Eropa tidak akan sanggup menghasilkan kebutuhan mereka. Jadi ini jalan buntu sebenarnya kalau kita bicara 20 tahun ke depan. Nah, jadi aneh sekali kalau jalan buntu ini yang kemudian dikembangkan dan dipersiapkan legalitasnya. Ya, saudara-saudara sekalian, ya, kalau kita lihat jadwal ya, dari delegated regulation dari EU ini kira-kira juga. Ya, 13 Mei 2009 itu pada waktu kira-kira setelah 7-8 hari yang lalu itu sudah sudah
diadop oleh Komisi Eropa. Ini supaya kalau tidak familiar dengan pemerintahan EU, komisi ini dibentuk, ya ini bukan pemerintah, ini komisi. Begitu lolos dari dia, ini akan di-voting di Parlemen Eropa. Kapan? Nah, waktu yang diberikan sebenarnya bagi Komisi Eropa maksimum 2 bulan dari tanggal 13 Maret. Tetapi kita tahu 25 sampai 28 Maret ada pertemuan di Parlemen Eropa. Bukan tidak mungkin dia bergerak ke sana. Tetapi pertemuan lain juga tetap ada dipersiapkan 15 dan 18 April 2019. Dan itu kemungkinan sekali sudah hasil pemilu yang baru, di mana anggota-anggota parlemennya akan baru lagi sama sekali. Ya. Nah, karena kita melihat kemungkinan 25 April dia akan mengadop secara tiba-tiba, walaupun tadinya dibilang maksimum 2 bulan, bisa saja dia buat kejutan, orang lain belum siap, dia putuskan. Maka kita menyampaikan posisi kita sekarang. Ya. Nah, ini dan Bapak yang terhormat, inilah dia sebenarnya situasi yang kita hadapi. Saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai CPO, mengenai kelapa sawit khususnya. Bagi Indonesia, kelapa sawit adalah tanaman nomor 1, bukan hanya tanaman, komoditi nomor 1. Ya, bukan hanya yang menghasilkan devisa banyak, yang terbanyak, tetapi juga mempekerjakan orang banyak sekali. Ya. Silakan dilihat bahwa kalau kita lihat untuk trade balance kita dengan semua negara di dunia dalam persoalan industri kelompok ini, kita surplus. Ya. Kemudian surplusnya adalah 0,63% dan GDP tentu saja. Nilai ekspornya atau inflasinya juga dapat dilihat dari semua itu. Bahkan saya ingin menunjukkan yang lebih spesifik, dan ini ada hubungannya dengan SDG. Ya. Halaman 6, tolong dikasih lihat. Grafik yang paling atas warna hijau itu adalah bagaimana tingkat kemiskinan turun di Indonesia untuk daerah yang bukan penghasil utama kawasan. Dia tingkat kemiskinannya turun, sebagaimana juga Indonesia yang biru itu di tengah, tingkat kemiskinan turun. Tetapi coba lihat daerah penghasil kelapa sawit, itu yang merah Pak. Tingkat kemiskinan turun lebih cepat dari semua daerah lain. Walaupun Jawa itu lebih banyak industrinya dan lebih kaya, tetapi penurunan tingkat kemiskinan di daerah penghasil kelapa sawit, kayak minyak kelapa sawit, itu turun lebih cepat. Itu adalah suatu bukti kuat bahwa yang namanya CPO ini, tanaman kelapa sawit ini, itu sangat erat kaitannya dengan SDG, pencapaian SDG di Indonesia, termasuk bicara pilar nomor 1, poverty alleviation. 16. Jadi kita tidak mau ini mulai diganggu, apalagi dengan cara-cara yang
pakai rumusan proteksionisme terselubung, kemudian ditransform menjadi terminologi yang ujungnya adalah diskriminatif. Mana ada dalam sejarah dunia satu komoditi itu dalam kelompok dia banyak komoditi yang lain, cuma dia yang diincar? Tak ada. Sehingga tidak ada keraguan, ini diskriminasi. Dengan latar belakang proteksionisme yang kemudian dibungkus dengan beberapa bahkan ilmiah, flow scientific. Ya, jadi itu barangkali kalau ingin mengetahui berapa banyak orang Indonesia hidup dari kelapa sawit, barangkali saya mudah-mudahan ada selainnya, itu adalah nomor 4, ya. Ada employment-nya adalah di palm oil industry 7,5 million employment, ya. Ditambah 12 million indirect employment. Bukankah itu lebih dari nomor 1 pentingnya buat Indonesia? Ya. Apalagi kita lihat smallholder, perkebunan rakyat, ya, petani perkebunan rakyat 2,6 miliar, ya, dengan dan mempekerjakan 4,3 juta. Jadi Anda menggunakan ini apalagi dengan cara yang tidak fair, kita pasti akan mengambil semua jalan yang bisa kita ambil untuk melawannya. Ini Bapak yang terhormat, jadi dengan peran kelapa sawit sebagaimana digambarkan tadi, jelas bahwa kelapa sawit mempunyai peran yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yang merupakan prioritas pertama dalam SDG 2030. Bapak Presiden juga telah menyatakan keprihatinannya mengenai persoalan ini. Saya ikut di dalam pertemuan puncak ASEAN pada waktu Bapak Presiden meraih persoalan ini. Kemudian dieko oleh Perdana Menteri Mahathir dan ASEAN bilang tidak, Indonesia dan Malaysia dalam hal ini. Jadi kita juga akan menggunakan jalur ASEAN, ya. Kemudian kita juga ada CPOPC. Kita sudah mulai bertambah anggotanya dengan Kolombia. Kita sedang mengusahakan beberapa lagi yang lain sehingga CPOPC itu akan kemudian semakin besar power dan keanggotaannya untuk berdiplomasi, berkampanye. Dan ini bukan hanya diplomasi saja, ya. Karena apa yang kita hadapi di Eropa itu benar-benar diskriminasi dan black campaign. Ya, Ibu dan Bapak yang terhormat, kesempatan ini sebenarnya ingin kita sampaikan untuk menjelaskan hal-hal ini, ya. Kami juga mengerti bahwa kalau upaya-upaya unfair treatment terhadap CPO ini berlanjut, itu bisa mempengaruhi, bisa sampai mempengaruhi hubungan baik antara Uni Eropa dan Indonesia, dan tentu saja Malaysia dan lain-lain, ya. Terlebih saat ini kita sebetulnya masih, tadinya sampai minggu lalu masih melanjutkan pembahasan perundingan SEPA Indonesia, ya. Dan untuk itu
pemerintah Indonesia meminta dukungan penuh dunia usaha, terutama tentu saja yang dari Uni Eropa. Kalau yang dari negara lain kita tidak terlalu sulit mendapatkan itu, apalagi kalau dari dalam negeri sendiri. Dan kita ingin menyampaikan concern kita, keprihatinan kita kepada pemerintah, ya, negara, investor, dan perusahaan yang hadir hari ini terkait dengan perlakuan diskriminatif yang dilatar belakangi oleh proteksionisme yang diselubungi. Ya, Indonesia akan terus berkolaborasi dengan negara-negara produsen kelapa sawit, ya, baik segi ofisi ASEAN dan lain-lain, untuk ya mempromosikan dan melawan tindakan yang tidak, yang diskriminatif dan tidak fair ini. Kita ingin bekerja sama menghentikan proses pengesahan Delegated Act RED 2 yang jelas-jelas tadi sudah saya jelaskan, saya gambarkan sebagai diskriminasi minyak kelapa sawit terhadap minyak nabati lainnya. Ya. Begitu Parlemen Eropa mengadopsi Delegated Act ini, itu berarti sudah ofisial. Indonesia bertekad akan membawa ke WTO dan akan mengambil berbagai langkah lain yang saya tidak perlu menjelaskannya satu persatu ke depan. Artinya kita tidak mau diperlakukan begitu oleh negara-negara Uni Eropa. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ya persahabatan kita ini dengan Anda investor di Indonesia tetap berjalan, ya, walaupun kemudian bisa terjadi naik turun dalam hubungan Indonesia Uni Eropa. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif, silakan. Terima kasih. Saya kira pertanyaan lebar disampaikan oleh Pak Darmin. Saya hanya ingin menggarisbawahi saja berharap. Pertama, saya pikir hubungan kita dengan European Union itu sangat baik, dan kita berharap hubungan bilateral ini tetap dapat terus ditingkatkan. Kami juga memerlukan perusahaan-perusahaan Anda mengharapkan investasi yang lebih besar ke depannya dan membangun perekonomian serta mengikut Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia diprediksi juga akan menjadi 5 kekuatan atau 4 kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045, dan saya kira itu sekarang berjalan, dan kita pada waktu itu mungkin akan 9,5 triliun US dollar GDP kita, walaupun itu dengan rasio pertumbuhan daripada GDP kita 2%. Walaupun pertumbuhan GDP kita 2%, tapi dengan apa yang kami buat sekarang, dengan added value kami akan bisa bertumbuh mungkin 9% dalam GDP, sehingga saya pribadi sangat yakin GDP kita pada tahun itu mungkin akan jauh lebih besar daripada 9 triliun dolar tadi. Kemudian penerbangan sipil Indonesia, karena kelas menengah kita meningkat juga, sekarang kita kira-kira hampir dekat 55 juta orang. Kami, saya kira pasar penerbangan masih sangat besar. Jadi penumbuhan penerbangan kita juga saya kira besar. Kita membutuhkan kira-kira 2.500 pesawat terbang tipe A320 atau 737-800-900 model, dan itu dalam 20 tahun ke depan, dan kita juga saya kira itu angka yang cukup besar, lebih 40 miliar dolar, dan juga akan menciptakan kira-kira 250 juta lapangan kerja untuk di Eropa ataupun nanti di Amerika. Kargo udara juga tumbuh 8,6% setiap tahun,
Dan menurut Asosiasi Transportasi Udara Internasional, sektor penerbangan Indonesia akan naik 3 kali lipat pada tahun 2034, mencapai 270 juta penumpang per tahun. Pertumbuhan sektor penerbangan Indonesia ini kuat dan lokasinya juga sangat strategis. Susunan pulaunya juga sangat membutuhkan itu. Jadi saya pikir kita membutuhkan, tapi hal lain, pada sisi lain kita juga punya pilihan-pilihan. Bapak Ibu sekalian, seperti kita juga ketahui, Indonesia itu negara agraris dan jumlah penduduk yang besar tergantung kepada pertanian juga cukup besar. Nah, kita juga menghormati mengenai SDG nomor 1, saya kira jelas-jelas mengatakan poverty, dan kita sudah membuktikan bahwa palm oil ini berhasil menurunkan poverty kita di bawah 10%, dan itu satu pencapaian oleh World Bank maupun oleh IMF, oleh institusi dunia juga yang saya ketemu di IMF World Bank meeting mengatakan Indonesia adalah champion sekarang dalam penanganan ini. Jadi buat kami palm oil ini sangat penting sekali untuk tadi program penurunan kemiskinan. Di samping yang tadi dijelaskan oleh Pak Darmin, itu mengakomodasi orang kerja hampir 20 juta orang. Jadi akan punya dampak sekali. Jadi akhirnya matter of survival. Jadi seperti kita bicara, kalau ini meningkat sampai begini jauh, tentu kami akan bereaksi juga dengan keras. Karena kami bukan negara miskin. Saya make it clear kepada teman-teman di negara Eropa, kami bukan negara miskin, kami negara berkembang dan kami punya potensi yang bagus. Dan pada pemerintahan setengah tahun terakhir ini, Indonesia saya kira dimanage dengan sangat efisien. Namun demikian Indonesia juga telah diperlakukan secara diskriminatif oleh Uni Eropa dengan diusulkannya pelarangan penggunaan minyak sawit sebagai sumber biofuels di wilayah Uni Eropa. Saya kira betul tidak adil karena ya apa salahnya gitu. Ya Brasil juga punya kepentingan nasional, dia menggunakan etanol dengan mengembangkan tadi dia punya gula untuk itu, dan kemudian dia mengekspor crude oil dia keluar. Ya kita juga bisa sama. Nah kalau Amerika juga bisa keluar dari masalah climate change, ya kenapa Brazil juga bisa keluar, kenapa kita tidak? Jadi kalau sampai kepada survival kami, at all cost kita pasti akan bertindak. Jadi kepentingan nasional kami, kalau sampai 20 juta orang terdampak gara-gara ini, tentu kita akan pertimbangkan hal-hal tadi. Ini akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan keberlangsungan hidup jutaan penduduk Indonesia, terutama petani kecil yang Presiden sangat concern tadi. Jadi petani kecil ini buat kami tidak ada toleransi di situ. Jadi saya mohon betul-betul teman-teman Eropa mengerti. Jadi jangan Bapak hanya melihat dari kacamata Bapak Ibu saja, tolong lihat juga dari kacamata kami. Jadi kalau kami sekarang Presiden sampai tidak atau pemerintah tidak melawan ini, lantas kami bela rakyat kami itu di mana? Ya tadi Presiden sangat keras mengenai hal ini, dan saya kira beliau nanti akan memberikan statement khusus mengenai ini. Ini juga dan kami sudah buktikan bahwa kita berhasil menurunkan kemiskinan di sini, menciptakan lapangan kerja. Kami sudah moratorium. Moratorium saya katakan di Davos juga kemarin. Udahlah, jangan ajarin kami mengenai don't dictate kita, jangan ajarin kami mengenai lingkungan. Kami tidak ingin membuat policy yang policy itu nanti merusak generasi kami yang akan datang. Tidak akan terjadi. Saya tidak mau nanti cucu saya itu yang sekarang sudah pada pintar-pintar itu melihat opung, you make a wrong policy when you were in the government. Saya tidak akan mau itu. Jadi saya akan hati-hati mengenai ini. Tidak mungkin, jadi jangan ajarin kalian kami mengenai ini, karena once kita nggak persatukan lingkungan, bisa stunting generation nanti yang timbul di Indonesia. Kita nggak mau itu. Ini serious matter buat kami. Jadi masalah lingkungan ini selalu dikait-kaitkan gitu. Kami perbaiki mangrove. Anda kan tahu mangrove di dunia ini 40% lebih di Indonesia. Setengahnya rusak. Sekarang Presiden sudah perintahkan replanting program jalan itu. Itu salah satu kontributor yang besar untuk tadi karbon. Kami juga perhatikan orang hutan, bukan tidak akan perhatikan orang hutan itu, perhatikan. Tapi banyak lagi orang Indonesia lebih penting lagi dari situ. Sudah ada daerah orang hutan kita siapkan, internasional yang mengawasi. Berkali saya pertemuan internasional selalu diingatkan kita, tidak perlulah, kita nggak terlalu bodoh untuk tidak tahu mana yang harus, mana yang tidak harus. Mungkin yang lalu kami membuat kesalahan dengan membagi banyak tanah, peatland,
segala macam itu. Tapi lewat, kan tidak bisa kita seketika membalik tangan. Ada prosesnya, mereka sudah investasi, sudah lapangan kerja. Kalau segera kita tutup, kita balikkan, itu menimbulkan masalah baru. Jadi mungkin kami lihat satu siklus atau dua siklus, baru nanti dikembalikan lagi seperti biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Uni Eropa, saya mohon Anda untuk mengerti mengenai posisi ini. Dan kalau nanti kita sampai pada begini ya, banyak juga produk Eropa yang saya kira dia perlu di Indonesia, tapi juga dia bisa bermasalah. Seperti kami juga impor begitu banyak truk atau bus Scania. Ya, banyak. Tadi kami lagi negosiasi mengenai kereta api dari Polandia. Kami juga banyak menggunakan di samping pesawat terbang. Banyak sekali produk-produk Eropa yang kami butuhkan dengan kelas menengah 55 juta orang sekarang. Dengan jumlah penduduk kami 299 juta. Saya korektif, benar, bukan 260 Pak, 269 terakhir Pak, 7 terakhir. Baik Pak, jadi marketnya besar. Itu aja dari saya. Sebenarnya jadi kami sangat kompak seluruh bangsa Indonesia untuk hadapi, dan pada akhirnya nanti Presiden akan memberikan statement resmi mengenai ini. Tapi kami dua Menko tidak bisa paham kok sampai begini kencang kita sudah datang ke sana sudah seperti meminta-minta, tapi kami bukan komis, kami bukan Banana Republic, kami great country Indonesia, kita punya dignity, kita punya juga sovereignty yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Terima kasih. Sebelumnya sudah ada beberapa pembicaraan yang tidak resmi, dan saya kira ICC akan membantu mencari penyelesaian yang adil itu semuanya, dan tentunya melalui jalur-jalur yang disepakati bersama secara internasional. Karena ICC adalah suatu rules-based organization, maka kita juga akan mendukung dicapainya penyelesaian melalui international rules yang mengikat semua bangsa. Jadi kami belum bisa berbicara lebih detail karena kami belum tahu secara persis duduk persoalannya, tapi kami tentunya akan membantu di mana kami bisa. Dan kebetulan minggu lalu dalam pertemuan International Chamber of Commerce yang juga dihadiri oleh Chairman dan Secretary General dari ICC, kami sudah sempat menyampaikan adanya permasalahan ini dan juga bahwa kami siap membantu mencari penyelesaian, karena ICC juga adalah perwakilan dari dunia bisnis di PBB dan juga sebagai B20 di dalam G20 ini, maka kami tentunya akan memainkan peranan yang positif dalam mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon dukungan dalam upaya kita melakukan, tetap menjaga upaya-upaya pemerintah, terutama dalam hal ini adalah memajukan kesejahteraan rakyat dan termasuk berbagai macam program kita dalam melaksanakan dan memenuhi tujuan-tujuan SDG. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.